sampai pagi hari ini tetap bersama kami. Dan Engkau tidak pernah jauh dari kami. Dan Engkau selalu memberkati kami. Amin. Engkau yang menyempurnakan kami. Engkau terlalu baik dan Engkau selalu memimpin seluruh langkah-langkah hidup kami. Dan kami bersyukur hari ini kami ada di dalam rumah-Mu. Itu semata-mata kebaikan-Mu. Amin. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami semua datang dengan satu kerinduan dan membuka hati kami untuk Tuhan memberi makan rohani kepada kami pagi hari ini, supaya kami dikenyangkan oleh firman-Mu, biar kami dikuatkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati jemaat yang ada pada pagi hari ini. Haleluya. Semua kita katakan amin. Oh. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita masuk tadi masing-masing masuk sendiri-sendiri. Dan sekarang saya mohon Bapak Ibu memberi salam senyum kepada kiri kanan dan muka belakang. Tadi masuk nggak ada, mungkin bersalaman sebagian ya, nggak semuanya. Dan izinkan saya membuka masker saya karena saya tidak memenuhi syarat ya, udah lebih dari 1 meter. Oke, Bapak Ibu, beberapa kali saya hadir di gereja ini bertemu dengan Bapak John dan Ibu Ida dalam pertemuan-pertemuan keluarga di rumah Hari dan Foni yang menjadi adik-adik saya bersama anak-anak mereka. Kita sudah berteman, ya sudah bertemu, bercerita dan ini dan itu begitu lama. Tapi saya tahu hari ini bukan rencana saya dan Pak John. Ini adalah rencana Tuhan untuk saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, dan salam dari suami saya juga. Beliau tidak bisa mendampingi karena beliau juga ada pelayanan di daerah Tambun. Jadi kami berdua seringkali pergi dari rumah tapi tidak bersama-sama. Kalau di airport juga kadang-kadang kami sama-sama ke airport tapi terbangnya beda-beda. Itu herannya ya, tapi itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami. Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan di gereja Pentakosta, gerakan Pentakosta di Philadelphia di Bekasi, bukan yang di sono ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini dan juga terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir dan kita bersama-sama sekarang boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membuka kitab Perjanjian Baru. Yang paling akhir adalah kitab Wahyu. Kita siapkan Wahyu pasal yang kedua. Kita membuka Alkitab kita. Saya pernah pergi di satu gereja, melayani gereja di daerah Cimanggis. Ketika saya katakan di tengah-tengah ibadah, ada pembacaan Alkitab dan WL mengatakan, mari kita membaca Alkitab dan Alkitab semua diangkat. Saya lihat jemaat semua bawa Alkitab. Itu jemaatnya bisa ribuan ya. Dia punya balkon juga. Jemaat di situ bisa isinya 2.500 orang. Dan pada saat itu, malam tahun baru yang Anda datang 600-700 orang. Tapi saya lihat semua bawa Alkitab. Jadi mereka masih menghargai Alkitab, ya. Alkitab nanti kalau tidak orang yang di luar sana tanya, Alkitabnya orang Kristen yang mana? Yang HP apa yang buku? Nah, itu. Memang praktis yang HP, tapi kita mesti pertahankan kitab suci kita. Amen, amen. Itu pesan saya sangat berpesan kepada semua jemaat. Perhatikan baik-baik. Kalau orang
Muslim kita tanya, kitab suci kamu apa? Al-Quran. Sekarang kita tanya sama orang Kristen, kitab suci kamu apa sekarang? Al-HP apa Alkitab? Nah, saya tidak, ya ini kan kemajuan teknologi, saya tidak anti dengan itu, tetapi ini saya mengawali sebelum pembacaan ini, tetapi Alkitab itu harus jadi satu pegangan buat kita. Kenapa? Dia murni firman kalau di dalam Alkitab. Kalau di dalam HP sudah dengan campur baur. Ada resep makanan di situ. Masa Alkitab dicampur dengan resep makanan? Masih bagus kalau resep makanan. Apa yang di dalam Facebook saudara? Gambar apa yang ada di situ? Masa kitab suci kita seperti itu? Ayo saudara, kita hargai. Walaupun bawanya agak ribet ya. Gak praktis, tebalnya luar biasa. Bawa, gak masalah. Tadi diangkat ya? Iya, semua diangkat waktu itu. Saya kaget, ini masih patuh banget nih jemaat bawa Alkitab ya. Mereka semua. Diangkat ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lu catat nih Bu. Catat. Berkali-kali saya ingatkan. Terima kasih nih Bu. Bantu saya mengingat. Oke, kita harus mencintai Alkitab kita ya. Firman Tuhan. Ini kalau kita lihat jelek, tapi ini murni firman. Tapi yang di dalam HP saudara, hanya saudara sama Tuhan yang tahu isinya apa. Ya, jadi jangan kita campur baur. Orang bilang, aduh teman saya dari Muslim tanya, Ibu Paulina, itu Alkitabnya orang Kristen sekarang kok jadi lain tuh? Saya bilang, ya ini sedang dipertobatkan dulu saya bilang. Ya supaya mereka sadar bahwa itu tidak murni firman di dalamnya. Oke, kita baca ibu-ibu bapak. Wahyu 2. Akan saya baca ayat 8 sampai dengan ayat 11. Silakan buka. Dan sampai di rumah dibuka Alkitabnya, diberi tanda nanti di situ. Pembacaan kita hari ini. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal, dari yang akhir. Yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebutkan dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut. Ayat 10 ini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amen. Bapak Ibu, kitab Wahyu adalah kitab yang paling tidak suka dibaca orang. Karena apa? Rumit, bingung. Apa ini sebenarnya? Di dalamnya tertulis gambaran-gambaran yang menakutkan. Dan juga dalam kitab Wahyu banyak binatang-binatang aneh-aneh yang menakutkan. Berkepala 7, bermata banyak, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan juga menceritakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah Bapak Ibu, ini menarik buat kita. Ayat 10 yang saya ingin baca sekali lagi. Apa dikatakan? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Siapa yang mau menderita? Nggak ada orang mau menderita. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Jadi ada satu jaminan berarti. Jadi tidak berarti dilepas sendiri begitu.
Tetapi ada satu jaminan. Kemudian, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Sepanjang hidup ini dicobai terus. Kemudian, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari itu ingin menyampaikan pada kita adalah lama. Kalau 1 hari mendingan. 10 hari itu lama. Hendaklah engkau setia. Nah, yang terakhir diminta, hendaklah engkau setia sampai mati. Artinya, saya nggak mau ngomong mati ya, saya mau ngomong seumur hidupmu. Hendaklah engkau setia seumur hidupmu. Apa? Perintah itu. Setia seumur hidup itu perintah. Tidak boleh dibantah. Dan dikatakan, dan aku. Nah, sesudah perintah itu, ada satu yang aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi setiap Tuhan memerintah, setiap Tuhan menyuruh kita, setiap Tuhan menyuruh kita melaksanakannya, dia tidak tinggalkan kita sendiri. Ada janji. Kau lakukan itu dengan setia seumur hidupmu, maka mahkota akan diberikan kepadamu. Semua kita yang ada di ruangan ini ingin dapat mahkota. Semua kita menunggu mahkota itu, karena itu kita ada di sini. Yang nggak ada di luar, yang tidak pernah ke sini, yaitu mereka tidak butuh mahkota. Tapi kita butuh mahkota itu. Mari Bapak Ibu. Setia seumur hidup. Judul khotbah saya adalah menunggu dan setia dan menunggu. Ya, kata setia tadi kita lihat ya. Saya ingin kasih gambaran. Ada satu binatang yang diciptakan Tuhan khusus setia untuk manusia, yaitu anjing. Anjing itu diciptakan untuk setia kepada manusia. Bapak Ibu lihat, anjing yang setia itu bagaimana? Yang dia lihat, yang dia perhatikan hanya tuannya. Jadi satu karikatur saya lihat, saya baca, seorang bapak lagi duduk, di dalam kepala pikirannya itu banyak banget yang dia pikirin. Yang pertama adalah istrinya. Kenapa? Pagi tadi istrinya baru marah sama dia. Diomelin terus sama istrinya. Dia mikirin kapan lah istri saya ini berhenti ngomelin. Dia jadi pikiran nih, kenapa dia ngomel? Belum lagi anaknya punya uang sekolah. Belum lagi bisnisnya. Belum lagi hubungan dengan teman-temannya. Itu di kepalanya banyak banget yang dia pikirin. Tapi di sebelahnya ada anjingnya. Di anjing itu di kepalanya juga ada lingkaran, ada pikiran di situ. Apa yang di dalam pikiran anjingnya? Ya cuma tuannya aja. Cuma satu itu aja. Nggak ada yang lain. Nah, kita belajar dari ini. Hikmah daripada cerita ini. Nggak kemana-mana, fokusnya tuannya. Makan dia perlu. Dia perlu istirahat perlu. Dia perlu juga tempat yang nyaman perlu. Tapi yang dia fokuskan utama adalah tuannya. Jadi di darat ini anjing itu diciptakan untuk tuannya. Di dalam air, di laut siapa? Ada. Saudara, di air itu yang diciptakan Tuhan untuk melindungi manusia, menjaga manusia adalah ikan lumba-lumba, dolphin. Pada satu waktu ada satu kapal di tengah lautan yang besar. Kapten kapal itu melihat kenapa air di sekitar satu tempat itu banyak merah. Sebabnya apa? Itu darah rupanya. Kenapa? Ada batu karang di situ. Itu ikan lumba-lumba, mereka menghempaskan badannya ke batu karang itu. Untuk apa? Untuk memberi syarat kepada kapten supaya jangan lewat jalan itu, karena di situ banyak batu karang. Itu ikan lumba-lumba. Mereka berdarah-darah, berkorban untuk menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan menyiapkan semua itu ada maksudnya.
Itulah setia, bagaimana dia melindungi orang yang dijaga oleh dia. Bapak Ibu, kata setia itu sendiri di dalamnya berarti sesuatu ketaatan. Kata setia itu di dalamnya adalah satu kata yang saya ambil adalah ketaatan. Apa yang dia tahu tuannya mau apa, itu yang dia turuti, dia ikuti. Dan dia selalu dekat dengan tuannya. Bapak Ibu, saya ambil satu contoh, saya baca dulu saya masih berapa tahun yang lalu masih SMA, saya dapat cerita ini. Di Belanda, ada seorang ibu selalu ke gereja, dia bawa anjingnya. Dan sebenarnya anjingnya tidak dia bawa, anjing itu ikut dia sendiri. Dia pergi ke gereja, tiap minggu tuh selalu duduk di dekat ibu itu. Tapi lama-kelamaan dia menjadi tua, dan dia meninggal. Suaminya nggak pernah ke gereja, nggak mau dia ke gereja. Dia datang. Pergi, anjing itu setiap minggu datang ke gereja. Duduk di bawah kursi itu. Setianya sampai mati loh. Sampai Tuhannya mati, dia masih tetap setia. Jadi kita lihat, pada satu waktu, anjing itu datang bawa bapak-bapak sudah tua. Bapak itu duduk di kursi tempat anjing itu duduk. Siapa itu bapak? Suami ibu itu. Hebat ya. Anjing aja bisa bawa jiwa loh. Ya, dia bawa. Ibu itu duduk di situ dan anjing itu ada bapak itu duduk dan anjing itu di situ. Semua heran. Ini siapa ya? Kok datang sini? Baru dia perkenalkan, saya adalah suami dari ibu yang sering duduk di sini. Kesetiaannya bukan sampai kepada bapak itu, tapi kesetiaannya terus walaupun tuannya tidak ada. Inilah kita lihat, saya coba mengawali dengan khotbah saya dengan cerita-cerita ini. Setia itu patuh. Setia itu taat. Walaupun dilihat orang atau tidak dilihat orang, itu tetap pegangannya. Ya, saudara, kita kadang-kadang setia, begini, ya, ambil hati orang. Jangan. Yang selalu mengontrol kita tuh yang di atas itu loh. Nggak ada orang lain, dia yang selalu perhatikan kita. Jadi harus setia itu dengan setulusnya, semurni-murni hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Itu ada nyanyiannya, silakan nyanyiin sendiri dalam hati. Ya, lain di mulut, lain di hati. Oh begini, jangan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengerti semuanya. Jangan ada dusta di antara kita dengan Tuhan. Ya, silakan nyanyi lagi lagu itu. Nah, saudara, setia itu patuh dan taat. Nah, di dalam pembacaan kita tadi dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hidup ini sampai kita ke finish nanti, ke garis akhir penggenapan nanti, itu adalah jalan yang penuh dengan penderitaan. Ini yang orang Kristen nggak mau. Kalau doa selalu bilang apa? Tuhan, jauhkan aku dari segala masalah. Nggak bisa. Itu sudah tertulis. Kita harus lewati. Mau pendeta siapapun sama. Ya, mau pendeta punya jemaat 5.000 sama. Nggak beda. Karena firman ini untuk semuanya. Amin. Bukan untuk seseorang. Untuk sesuatu yang hebat yang kita lakukan. Enggak. Dan saya katakan juga bukan untuk seorang pendeta besar. Bagi saya, Bapak Ibu, saya kurang setuju menyebutkan pendeta besar itu. Saya nggak setuju banget. Yang besar itu Tuhan yang pakai dia. Ya, Tuhan yang pakai dia itu yang besar. Bukan dianya yang besar. Dia jadi besar karena Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya pergi kemana? Ke Papua, kemana-kemana. Saya bilang, jangan sekali-kali. Kenapa? Kita bersama-sama menjerumuskan dia.
Kalau dia sudah merasa dia pendeta besar, dia lupa diri. Jadi atur-atur semaunya aja. Dan merasa ini saya punya. Jemaat biar besar Tuhan punya, bukan dia punya. Itu Tuhan kasih kepercayaan. Kalau dia nanti lupa diri, salahnya siapa? Salah kita yang selalu bilang dia pendeta besar. Itu salah kita rame-rame. Salahnya jangan berjemaat dong. Salah tanggung jawab sendiri-sendiri. Waduh, pendeta dipakai luar biasa, pendeta besar. Enggak, sama aja. Saudara kalau pergi ke Sumba, saya masuk ke Sumba ke dalam sana, itu pendeta yang masuk ke daerah pelosok-pelosok tidak pakai sendal, tidak pakai apa-apa. Kakinya doang. Sampai kaki itu sudah nggak tahu bentuknya gimana karena tiap hari jalan di tempat yang kasar itu. Apa dia bukan pendeta besar? Saya salut dengan dia, kamu pendeta besar. Kenapa? Dia mampu berjalan di tempat seperti itu, hidup sengsara begitu. Makan cuma daun pepaya. Akhirnya asam urat. Ya kami bawa dokter ke sana. Penyakit yang paling banyak untuk pendeta adalah asam urat. Karena apa? Terlalu banyak Anda makan daun pepaya, bunga pepaya. Iya. Saya bilang kenapa? Habis mama makan daun pepaya, makanan saya daun pepaya, bunga pepaya itu mereka tanam. Dan itu yang mereka makan. Dan saya bilang ya asam uratnya juga dari situ, sama. Ya Bapak Ibu, mereka mendidik jemaatnya, pemudanya di situ dengan kesederhanaan, tidak sekolah mereka dengan satu penyerahan hidup yang luar biasa. Bisa menciptakan pemuda-pemuda yang dikirim ke Jakarta. Masuk sekolah-sekolah teologi. Itu siapa? Mereka punya kerjaan. Jadi jangan bilang mereka orang nggak bisa. Saya pernah melayani dengan pendeta dari Papua, buta huruf loh. Tapi dia bawa Alkitab. Saya tanya, Bapak bisa baca ini? Saya hafal. Tapi Alkitab dibuka. Nggak tahu ini kitab apa, nggak tahu. Pokoknya dia buka Alkitab. Dia hafal, karena dia ingin bisa khotbah, dia hafal segitu banyak ayat. Saya yang sekolah aja nggak bisa loh. Tapi saya salut. Ini yang mesti dibilang pendeta gede ini. Yang mesti bilang pendeta hebat ini. Kita di Jakarta, di sekolah teologi, cuma terima dari daerah-daerah aja kan. Yang membina mereka siapa? Itu yang biasa. Yang setia masuk kampung keluar kampung. Dengan tidak pakai sepatu. Jalan naik gunung turun gunung. Kalau hujan jatuh terpleset, luka-luka, siapa yang ngobatin mereka? Ada, saudara. Luar biasa saya bilang. Di sini kita melihat. Kita coba belajar merenungkan ke depan. Pelayanan ini apa sebenarnya? Apa yang ada di dalam pelayanan ini? Bukan kehebatan. Kalau kamu dikasih kesempatan punya jemaat banyak, puji Tuhan, Tuhan aku yang kecil ini, Tuhan percayakan itu. Bapak Ibu, karena itu kita perlu terhadap apa yang harus engkau derita. Apa yang sedang saudara gumuli sekarang ini, persoalan yang ada pada saudara sesudah pandemi ini, banyak sekali masalah yang datang dalam hidup saudara. Bisnis saudara merosot semua, bahkan tutup semua. Ya, anak-anak ada yang sebagian sekolah, ada yang tidak sekolah. Saya baru buka sekolah minggu, ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah. Merosot semua, harus bagi-bagi. Dan saya bilang begini, ini kenapa anak laki-lakinya semua yang sekolah, anak perempuannya nggak sekolah? Kalau anak laki-laki itu punya masa depan, mereka mesti ngurus keluarganya. Kalau yang perempuan itu kan di dapur, sekolah tinggi-tinggi dapur aja. Oh itu nggak zamannya, saya bilang. Sekarang wanita-wanita nggak hanya di dapur, bisa di mana aja. Jadi bagi-bagi yang benar porsinya. Kenapa? Karena kesulitan. Banyak kesulitan yang ada. Jadi penderitaan itu jalan terus. Jadi kita setia, mulai sekarang ini kita bicara setia, taat kepada Tuhan, itu berjalan masih lama. Sampai nanti digenapi. Sampai nanti saudara diberi mahkota. Jalannya itu masih lama. Dan jalan itu penuh dengan banyak masalah. Jadi orang Kristen jangan selalu bilang,
Tuhan, saya udah ikut Yesus. Yesus itu luar biasa. Apalagi kalau udah nyanyi, Yesusku luar biasa. Tapi nggak mau kalau mendapatkan penderitaan. Ya, maunya luar biasa terus. Nggak seperti itu. Bangsa Israel itu dipilih, dibentuk oleh Tuhan. Orang yang sangat dipilih, yang hidup dekat dengan Tuhan sehari-hari. Ya, Tuhan bentuk mereka 40 tahun berjalan kaki. Tapi tidak dengar sama Tuhan, 70 tahun dibuang. Enggak sebentar, saudara. Itu perjalanan kita. Ya, maka sebaiknya kalau kita menghadapi hal-hal seperti itu, tidak meminta sama Tuhan, singkirkan penyakitku, singkirkan masalahku, bukan itu. Berikan aku kekuatan Tuhan, biar aku mampu menghadapi ini semuanya. Itu, semakin kita kuat, kita semakin bisa melewatinya. Tapi kalau kita tidak kuat, kita nggak bisa melewatinya. Ya Bapak Ibu, karena itu setia, taat, dan dekat dengan Tuhan sambil menunggu. Nah, di dalam kesetiaan untuk menunggu, mahkota itu diberikan kepada kita. Di dalam perjalanan menunggu mahkota itu, apa yang harus kita lakukan? Dalam menunggu. Di dalam menunggu, kita harus melakukan sesuatu. Jangan berdiam diri. Saya kasih contoh aja. Semalam saya mau datang ke Pakayon di rumah Hari dan Foni. Saya ada janjian saya malam sana. Cuman kan nunggu Grab-nya agak lama karena Cinere itu luar biasa macetnya. Setelah itu terkenal macet. Sabtu dan Minggu jangan coba-coba, tawar 5 menit aja sudah akan terlambat 2 jam lebih. Ya, nggak main-main di situ. Tapi saya jangan sampai dibilangin nggak promosi perumahan Cinere ya. Nanti saudara nggak mau beli rumah di Cinere lagi. Nggak. Tapi Sabtu Minggu itu memang itu tempat yang paling macet. Nah, saya telepon ke rumah. Ini kok Grab-nya belum datang. Saya lagi nunggu ini, kok nggak datang Grab-nya. Dari hati saya pikir, barangkali ini batal nih. Saya telepon lagi sama Hari. Ini Hari coba cek lagi, siapa tahu dia batal. Ini dalam waktu menunggu ini, saya isi waktu saya untuk mengecek itu. Udah saya cek. Oh enggak, dia udah sampai di Cinere. Wah, kalau udah sampai Cinere berarti lama lagi nih, saya bilang. Dan saya iseng-iseng saya tuh lihat adik saya datang, saya lihat rice cooker saya buka. Ternyata nggak ada nasi, tinggal 1 sendok. Ini suami saya belum makan. Adik saya tadi datang, dia langsung makan. Aduh, saya buru-buru cuci beras, langsung masak. Saya tuh, itu menunggu itu berbuat sesuatu. Lakukanlah sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Jadi saya tidak buang waktu. Saya buka waktu itu. Ada orang tunggu Grab kelamaan, panggilan sini mau potong kuku. Grab datang, kuku sudah dipotong semua. Berguna kan, bermanfaat. Menunggu itu harus melakukan sesuatu. Sekarang saudara ada dalam ibadah ini sedang ngapain? Sedang nunggu. Melakukan sesuatu. Isi hari minggumu dengan ibadah. Jangan sampai tidak datang di ibadah. Jangan sampai keenakan online. Jangan sampai keenakan Zoom. Sekarang orang malas ke gereja kenapa? Enakan online. Nggak usah mandi. Ya, cuci muka aja dulu depan itu, bisa sambil minum. Minum teh, bisa santai-santai sambil lihat anak lari sana lari sini. Ya. Gereja sekarang sedang bikin onsite, tapi yang datang tidak banyak. Karena apa? Sudah terbiasa dengan online. Nah ini gereja juga bergumul nih. Bagaimana untuk mengembalikan mereka kembali kepada onsite ini. Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Kita semua berkejar-kejar hari Minggu, mandi nggak mandi. Biasa mandi 1 jam, jadikan setengah jam. Harus apa? Cepat sampai ke gereja. Ayo kita berlomba-lomba cari. Kita sedang nunggu ini. Nunggu apa? Itu mahkota lagi disiapkan di sana.
untuk saudara dan saya. Untuk perjalanan itu kita harus betul-betul kerja keras. Lakukan sesuatu, jangan berdiam diri. Bapak Ibu, ada doa di sini, saya tidak tahu hari apa. Ada komsel di sini, saya tidak tahu hari apa. Ikut, aktifkan diri saudara dalam sambil saudara menunggu. Memang menunggu itu membosankan loh saudara. Kalau kita panggil Grab, saya kasih contoh ini karena sekarang sudah umum ya. Kita cari Grab, cari Gojek atau apa. Dari situ 13 menit, aduh lama banget. Ya dalam 13 menit itu kita bisa buat macam-macam. Masih bisa cuci piring, kalau ibu-ibu masih bebenah ini, bebenah itu. Bisa lakukan sesuatu. Jadi jangan diam. Ya Bapak Ibu, kita perlu berbuat segala sesuatu yang positif, yang berguna. Jangan dilewatkan waktu itu begitu saja. Nanti kalau sudah sakit sedikit, Bang janji Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku, baru bikin janji. Aku mau begini, mau begitu. Begitu Tuhan kasih kesembuhan, enak sedikit, pergi kemana tahu dia. Nggak hadir-hadir. Nanti kalau Bapak pendeta, kenapa? Kan sudah sembuh. Ini. Oh masih banyak, alasannya banyak banget. Padahal kita membutuhkan itu. Tuhan memberikan kita untuk menunggu. Saudara, di Alkitab itu banyak yang menunggu. Kita lihat ya. Nuh membuat bahtera itu berapa tahun? Berapa tahun? Alkitab saudara bilang berapa tahun? 12 bulan? Bapak Ibu berapa tahun? Nuh menunggu sampai janji Tuhan bilang, buat bahtera itu, nanti pasti akan ada air yang besar akan datang. Kamu dengan 3 anakmu, dengan istri anak-anakmu, dengan istrimu 8 orang, nanti masuk dalam bahtera itu. Nuh membuat bahtera itu 120 tahun. Saudara, dari nggak keriput, kenceng pipinya sampai kendor. Ya, sampai tua. 12 bulan aja kita udah ngomel-ngomel. Tuhan kalau gini janjinya nggak benar nih. Tinggalin aja. Cari Tuhan yang lain, gereja yang lain. Enggak. 120 tahun membosankan betul. Tapi dia harus tunggu itu. Itu menunggu, membosankan. Abraham, ketika Tuhan bilang kamu akan punya keturunan yang banyak seperti pasir di pantai laut. Sudah 99 tahun dia menunggu janji Tuhan itu 24 tahun. Tuhan janji ke dia 75 tahun. Kamu akan punya keturunan. Sampai 99 tahun belum ada keturunan itu. Jadi berarti 24 tahun dia nunggu. 100 tahun baru Ishak itu lahir. Bayangin, 25 tahun. Menunggu seperti itu membosankan sekali. Musa pimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Ngucapinnya gampang. Tapi jalannya 40 tahun. 40 tahun. Enggak gampang. Itu menunggu. Jadi saudara, kitab Wahyu ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Israel dipimpin oleh Romawi. Romawi memimpin Israel 2000 tahun yang lalu. Kalau sekarang mereka yang di tahun 2000 bersama Kaisar Nero, orang-orang yang dibakar kepalanya oleh Kaisar Nero, bertanya, sudah datang belum janji itu? Belum. Ini ditulis 2000 tahun sebelum pada waktu Kaisar Nero. Orang Kristen pada saat itu jadi bulan-bulanannya Kaisar Nero. Di Roma mereka dianggap perusak, pengacau di Roma, kepalanya disiram minyak, mereka dibakar kepalanya. Dan mereka lari tunggang sehingga kota Roma
penuh dengan api, kebakaran di mana-mana. Oleh karena itu mereka katakan Kristen itu perusak, Kristen itu penghancur, pemusnah. Nah, Bapak Ibu, itu peristiwa 2000 tahun yang lalu. Kalau sekarang mereka hidup, orang-orang yang di rumah itu akan bertanya, kamu yang di Philadelphia, Bekasi, penggenapan itu sudah ada belum? Belum. Kami semua masih nunggu. Kami semua masih menanti. Itu masih janji. Jadi lebih lama mereka, kita mundur ke belakang, lebih lama mereka. Kita diminta untuk tetap setia terus-menerus. Daud, dia raja Israel. Tapi ketika Daud mau menggantikan Saul, Tuhan bilang sama Samuel, urapi Daud, dia akan gantikan Samuel. Apa sudah itu langsung serah terima jabatan? Enggak. Lama dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Enggak gampang. Kita tidak bisa membayangkan itu. Ternyata susah. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah membuat kita susah. Tuhan punya janji itu ya dan amin. Tidak pernah akan berubah. Tidak akan pernah ditunda-tunda. Ada waktunya dan saatnya. Dan kita semua harus menunggu. Amin? Kita semua menunggu. Termasuk saya yang ngomong ini. Harus menunggu. Harus setia menunggu. Ya, makanya kita sekarang belajar jadi sekolah menunggu. Belajar terus jadi sekolah menunggu. Kita murid-muridnya yang menunggu. Kamu sekolah apa? Sekolah menunggu. Menunggu siapa? Menunggu mahkota itu. Kapan kita akan diberikan mahkota itu? Bapak Ibu, saya kembali ingin baca di baik-baik di sini. Ayat 10 tadi. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kenapa harus dibilang begitu? Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Karena orang banyak, kita semua punya telinga tapi banyak tidak mendengar. Karena itu banyak tidak melakukan. Pasti kalau nggak dengar tuh nggak melakukan. Tapi kebanyakan dengar tapi pura-pura nggak tahu. Nggak lakukan. Nah ini masalah buat kita. Banyak jemaat. Kalau dihitung, kalau Natal, panitia bingung. Ya, kenapa? Kok jemaat tambah banyak nih? Begitu bilang, aduh makanan kurang nih. Jemaat dari mana ini munculnya nih? Ya, mereka muncul dari tempatnya masing-masing. Ya, karena selama ini tidak pernah mendaftarkan diri sebagai jemaat, tapi ketika Natal, semua merasa jemaat. Pak John, saya datang. Ibu Ida, saya datang. Tapi kalau nggak ditegur nanti, datang juga nggak ditanya. Loh, udah lama ini kemana? Anda di mana? Saya kadang-kadang ibu-ibu juga begitu. Datang gini, Bu, ini, oh, Ibu saya begini, oh Ibu sehat ya, saya bilang gitu. Oh Ibu sehat, sehat. Sehat kok nggak pernah datang. Bapak Ibu, karena itu kita lihat ya, Habakuk 2 ayat 3 berkata begini. Nah ini menarik ini. Habakuk 2 ayat 3 mengatakan begini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, artinya masih menunggu. Penglihatan nanti akan datang mahkota itu masih menunggu nih. Masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju ke surga. Akan datang pasti bersegera. Tunggulah, segera akan datang. Tunggu. Dengan tidak menipu. Enggak bohong. Enggak ada kebohongan bagi Tuhan. Apabila berlambat-lambat, apabila lama datangnya, apabila belum datang juga, nantikanlah itu. Tunggu itu dengan setia. Tunggu itu dengan taat.
Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Itu sungguh-sungguh akan datang. Dan tidak akan bertangguh. Tidak akan bertangguh artinya tidak akan ditunda-tunda. Baca firman, saudara biasa kan baca firman ngomong sendiri. Oh, sebab penglihatan masih. Kalau baca firman, oh sebab itu ayat-ayat selesai. Nggak ada apa-apa. Kamu tadi baca apa? Nggak tahu, pokoknya Wahyu 2 dah pokoknya. Tapi dia mau supaya apa Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 itu ngomong apa? Sambil tangannya bergerak di buku tulis, oh ini Wahyu 2 ini saya dapatnya ini. Nah, itu termeterai terus di dalam hati. Nah Bapak Ibu, juga kadang-kadang Alkitab itu alergi banget ya. Saya lihat ini adik saya 2 ini, setia banget baca Alkitab. Jam 3 saya bangun ke belakang, masih baca Alkitab. Ini masih baca Alkitab. Ini nggak tidur apa ini? Ya, masih baca Alkitab mereka. Duduk masih baca Alkitab. Semoga ini menjadi kesukaan saudara semua dalam menunggu, dalam menanti. Jangan Alkitab itu dipakai kalau lagi ada masalah. Aduh, kali Tuhan berfirman buat saya nih. Aduh, serahkanlah segala khawatirmu, Tuhan tuh baik. Begitu. Jadi macam buku-buku bacaan-bacaan yang bermanfaat gitu loh. Ya, jangan dijadikan seperti itu. Ada lagi yang buka Alkitabnya. Wah, dia pikir biar Tuhan berbicara, Alkitabnya dibawa ke jendela. Di jendelanya tuh angin kencang kan? Terus angin pukul gerakan dia Tuhan berbicara. Terus dia tutup mata, dia tunjuk. Ini Tuhan firman sama saya. Jangan jadikan buku primbon tuh loh. Ini Tuhan bicara sama saya. Oh Tuhan, terima kasih Engkau berfirman buat saya. Begitu dibuka, apa isinya? Apa, saudara? Perbatasan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan dia bikin hatinya senang, dia bilang apa? Tuhan tidak berfirman buat saya hari ini. Hebat kan itu manusia? Hebat, karang-karang sendiri. Dan Tuhan di atas goyang-goyang kepala. Ini sekolah gereja di mana ini? Ini belajar sama siapa? Segitunya kita. Saya aja punya tante begitu. Kayak dia setiap hari dia selalu panggil nama kecil saya, Ince. Sini, ini firman bilang begini. Dia baca tiap hari itu dulu sama pakai garam, mukanya kasih garam terus. Sambil dia baca firman. Satu hari dia baca firman. Saya bilang, tante begitu-begitu nggak boleh, itu tante ngeramal-ramal sendiri kira-kira. Baca aja biasa, nanti kan Tuhan bicara dari situ. Nggak perlu begitu. Sekali dia bilang, kamu tahu apa anak-anak muda nih sekolah-sekolah teologi ini selalu begini. Enggak, tante, jangan begitu. Dan dia baca, dia taruh tangannya. Nah, Tuhan bicara sama saya hari ini. Kamu lihat nanti ya firman ini bicara apa. Udah saya lihat. Sudah dia baca, saya bilang situ. Gantungkanlah dirimu. Kan? Itu firman buat siapa? Yudas Iskariot. Gantungkan. Nah, tante sekarang hari ini tante bagaimana ini? Om yang gantung tante apa saya yang gantung tante? Nah, kenapa? Ini kadang-kadang kita lihat orang Kristen seperti ini. Memang ini bahan tertawaan, tapi banyak yang seperti ini. Suka dijadikan buku primbon maksud saya. Meramal-ramal dari situ. Wah, nggak bisa. Kita harus baca betul-betul. Dan kalau dengar orang bicara ini dan itu, perhatikan baik-baik. Karena Tuhan bilang, kasihi Tuhan dengan segenap. Jangan segenap. Akal budi itu pakai. Itu benar nggak firmannya? Itu tepat nggak firmannya? Kalau orang bilang gini, kalau kamu mau usir setan, buang di kakimu, injek-injek tuh setan. Setan ketawa.
Setan nggak di situ. Ngapain setan datang di bawah kaki kita? Setan tuh nyerang hati kita, pikiran kita. Nggak di kaki kita. Semua rame-rame injak setan. Saya ketawa dari belakang. Ini diorang diketawain setan nih. Kok injak setan? Enggak dong. Kita harus betul-betul pegang firman itu benar, dengan akal budi, dengan masuk di akal. Jangan asal terima saja. Saya punya tetangga, pendeta juga. Dia punya pembantu juga pendeta. Maksud saya, pembantunya Kristen juga. Satu hari, dia pulang gereja. Kita lihat, kok aneh sih si Mbak nih. Bajunya semua yang warna merah dia tumpukin. Maaf ya Bu ya. Bukan ya Bu. Semua yang warna merah dia tumpukin. Ya kita tanya, Mbak, ini mau dikemanain? Mau kirim kampung ya? Enggak. Ini saya mau mengajar kita berpikir firman dengan baik ya. Enggak. Kasih orang siapa-siapa. Enggak boleh malahan Bu dikasih ke orang. Ini saya mau buang. Saya mau bakar. Kenapa? Tadi di gereja pendeta saya bilang, warna merah itu warnanya iblis. Nah, gereja di sini yang Philadelphia merah semua ini. Kita mesti bakar Bu. Pendeta bilang mesti bakar. Bajunya siapa Naki juga mesti bakar tuh. Mesti dibakar. Karena apa? Warna merah. Jadi kita berdua nih, istri pendeta pendeta yang majikannya ini juga seorang guru teologi ya. Saya bilang, saya ngeliat dia lihat saya. Ini ajaran dari mana ini? Oke, saya bilang, kita mesti periksa nih pendeta. Kita mesti periksa. Kenapa Bu Paulina? Saya khawatir pendeta darahnya biru kali. Ya, atau hijau atau hitam. Kenapa? Dia lupa, kalau dia punya darah itu merah, berarti dalam dirinya tuh iblis semua ya. Yang mengalir di tubuhnya tuh iblis. Kira-kira masuk di akal nggak? Ayo, kalau kita dengar firman, jangan bilang pendetanya hebat, bagus, begini. Pelajari baik-baik apa yang dikatakannya. Dan itu kembali kita lihat ke Alkitab. Betul nggak kata Alkitab begitu? Baru murni. Jangan kita terima mentah-mentah terus kagum semua pendetanya. Wah ini begini dia hebat dipakai Tuhan begini. Saya juga dipakai Tuhan. Kenapa begini-begini? Wah dia punya ini ngomong apa aja benar gini. Sekarang kita kembali kepada Alkitab. Jangan kepada siapa-siapa. Yang betul itu firman. Bukan manusia. Semua harus tunduk pada firman. Ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan terpesona dengan kata-kata yang menarik-menarik. Tapi baca betul. Itu makanya Tuhan bikin perhatian. Kasih Tuhan dengan segenap. Nggak berhenti sampai di situ. Karena Tuhan tahu manusia itu seringkali mencong-mencong. Dengan segenap akal. Itu. Saya di gereja saya sinode bikin rapat sinode, seluruh Indonesia datang. Kemudian ada satu bapak pendeta yang selalu bilang begini, saya dari gereja Bethel Indonesia ya, sekali GBI tetap GBI. Semua tepuk tangan. Ini pendeta siapa yang tepuk tangan semua. Saya bingung. Sekali GBI tetap GBI, tepuk tangan semua. Saya tanya bapak pendeta di sebelah, Pak, bapak tepuk tangan kenapa? Iya dong, kita mesti tepuk tangan sekali GBI. Pak, GBI itu buatan manusia. Bapak tahu GBI banyak nggak yang pecah? Banyak kan? Kenapa? Itu manusia. Tapi kalau bilang sekali Yesus, tetap Yesus, saya bukan tepuk tangan lagi, saya loncat Pak. Saya tepuk kaki juga. Iya. Karena kita mesti kontrol dengan akal ini loh. Kontrol dengan akal. Betul apa enggak? Sehat enggak itu ajarannya? Sekali GBI, tetap GBI. GBI bisa
Sudah banyak GBI yang sudah berpisah satu sama lain, sudah berantakan. Ada itu. Jadi itu buatan manusia, itu ciptaan manusia. Tapi kalau sekali Yesus, itu tidak akan berubah. Tetap Yesus. Nah, Bapak Ibu, karena itu kita tetap berjalan terus. Waktu itu tidak akan ditunda-tunda. Dan janjinya itu sungguh-sungguh. Kita menanti saatnya dengan bersegera, tidak diperlambat. Sudah ditentukan oleh Dia. Jadi karena itu kita harus tetap percaya hanya kepada firman-Nya. Setialah berjalan terus-menerus. Nah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, biarin. Nanti diangkat. Itu contekan-contekannya pendeta. Ya, jadi kita percaya kepada firman-Nya, bukan yang lain. Nah, kita kan dengar-dengar sekarang begini. Oh, vaksin itu, ada yang berkata begini, vaksin itu tanda-tanda akhir zaman. Wah, itu tanda-tanda yang dimasukkan ke tangan itu tanda-tanda akhir zaman. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan begitu, dan banyak juga jemaat yang percaya dan berkata, iya loh, sekarang vaksin ini jangan begini. Ada gereja yang tidak boleh jemaatnya vaksin loh. Termasuk ipar saya, tidak vaksin. Karena diajarkan itu adalah zat-zat yang dimaksudkan oleh roh-roh jahat ke dalam tubuh kita. Roh-roh jahat kok lewat itu? Saya bilang, dari dulu roh jahat sudah ada, nggak lewat vaksin. Kok baru sekarang roh jahat bekerja? Dari dulu udah ada roh jahat. Kenapa mesti sekarang? Iya. Ya, seperti gini, tidak mau vaksin, gini katanya. Oh, anaknya, cucunya semua tidak boleh vaksin. Ya udah, mulai mereka kena pilek, batuk ini. Aduh, gimana ya? Mulai goncang. Ini mesti vaksin nih. Ya. Tapi berpegang, Tuhan pasti tolong kita. Tuh tidak akan, 1 kena. 2 kena, 3 kena. Terus mereka mau telepon, ini kita ini kena gini. Ya katanya vaksin itu dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa akhir zaman. Ya janganlah vaksin. Ya tapi kita sekarang bisa nggak vaksin ya? Karena ini sudah nah, terlalu percaya sama orang. Saya katakan tadi, kembali lagi kita percaya tanda-tanda itu dari Tuhan. Kepada firman. Kalau firman yang bicara itu pasti benar. Tapi kalau bukan, jangan percaya. Bapak Ibu, ini kita lihat dalam hidup kita sehari-hari ya. Selalu ada hal-hal ini. Dan kadang-kadang orang suka terombang-ambing dengan hal seperti ini. Menunggu, kita harus totalkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, ada satu cerita ini saya ingin ceritakan bagi saudara semuanya. Ada satu anak, dia itu ingin motor, ingin bapaknya beliin motor. Dia bilang sama bapaknya, Pak, saya mau tamat SMA ini, udah layak dong saya punya motor. Kan sudah usia saya sudah cukup, pas nanti lulus saya bisa pergi kuliah dengan motor. Dan bapaknya bilang, tiap hari dia ngomong gitu, lama-lama bapaknya pusing juga. Iya, saya akan belikan kamu motor. Ya udah. Bapaknya tak bilang, ada 3 hal yang harus kamu lakukan untuk dapatkan motor itu. Ya. Ada 3 hal yang harus kamu lakukan untuk dapatkan motor itu. Yang pertama, kamu harus berusaha belajar sungguh-sungguh supaya kamu masuk 10 besar. Itu permintaan bapaknya. 10 besar, kamu harus bertekun di situ. Sudah dapat belum motornya? Belum. Tekun dulu itu. 10 besar. Yang kedua, kamu harus rajin beribadah. Lakukan ibadahmu dengan baik. Papa akan lihat, dikontrol terus. Lakukan. Yang ketiga, karena ini sekolah online, banyak anak-anak laki-laki yang tidak gunting rambut. Jadi rambutnya agak gondrong.
Bapaknya bilang yang ketiga, gunting rambutmu. Jangan gondrong seperti ini. Dia mikir, aduh, berat juga ini permintaan ini. Tapi ya, apa boleh buat demi motor, kan? Oke, ya Pak. Pada saatnya dia selesai, dia datang ke bapaknya. Pak, motor ya, hasil saya Bapak lihat. Bapaknya lihat hasil raportnya, hasil ujiannya, bukan 10 besar dia masuk 5 besar. Jadi betul-betul dia kerja keras untuk dapatkan itu. Yang kedua, apa yang kedua? Ibadah. Ibadah, bapaknya tanya, kamu sudah ibadah? Ibadah. Ibadah online? Ibadah online. Saya beberapa YouTube, saya ikuti semua ibadah. Karena tinggal duduk, pencet, pindah yang lain kan. Selesai, pencet, pindah yang lain. Bisa 5-6 ibadah dia ikuti semaunya dia. Dia bilang, saya belajar. Dan situ ada pelajaran-pelajaran saya ikuti. Udah. Yang ketiga sekarang. Bapaknya perhatikan, lihat ke atas. Wow, ini rambut masih gondrong. Kok rambutnya digunting ini? Dia bilang, Pak, buat apa rambut digunting? Tuhan Yesus juga rambutnya panjang. Jadi saya harus ikut Tuhan Yesus. Dalam penelitian kubur kain kafan, di situ terdapat bekas kain kafan Tuhan Yesus, rambutnya tertinggal di situ panjang. Bapaknya kaget, dia baca sampai di situ ya. Waduh, ini bagaimana nih ngadepinnya? Wah, bagaimana? Jadi saya mau jadi seperti Yesus. Oke, dia bilang boleh. Tapi bapaknya lagi putar otak nih, bagaimana caranya? Terus bapaknya bilang sama dia begini. Kamu tahu Tuhan Yesus bekerja dia hidup berapa tahun? 30 tahun dan 3 tahun dia bekerja di pelayanannya sampai dia di kayu salib. Oke. Bagus, hebat kamu ini. Bisa sampai ke situ-situ. Kamu baca Alkitab berapa banyak? Saya sudah baca 2 khatam, Pak. 2 khatam itu apa maksudnya? Oke? 1 khatam itu dari Kejadian sampai Wahyu itu 1 khatam. Jadi kalau 2 khatam berarti 2 kali baca. Kita sudah 2 kali bolak-balik. Bapaknya bilang hebat ya, bisa baca kita. Jadi bagaimana? Saya tetap mau jadi Tuhan seperti Tuhan Yesus. Bapaknya tanya lagi. Waktu Tuhan Yesus melayani dari Bait Allah ke sinagog, kemudian keliling-keliling menyembuhkan orang, mengajar orang kemana-mana, Tuhan Yesus naik apa? Ya, Tuhan Yesus naik apa? Anaknya bilang, jalan kaki Bapak. Kalau bapaknya bilang ya, kalau begitu kau naik angkot pun gak dapat ongkos. Kau naik angkot pun gak dapat duit. Jalan kaki. Mau begitu ya? Itu janji kita kan? Saudara. Terus dia bilang, iya Papa, saya gunting rambut. Dia gunting rambutnya, dia datang ke bapaknya. Dan bapaknya bilang, apa yang saya janji sama kamu, saya akan berikan. Tidak akan saya tunda-tunda. Yang kamu nanti-nantikan begitu lama, itu Habakuk 3 tadi ya. Yang kamu nanti-nantikan segitu lamanya, dia akan pasti datang. Tidak akan pernah ditunda-tunda. Kalau Tuhan sudah berjanji, kita lakukan janjinya dengan taat, anugerah pasti ada pada kita. Amin, amin, amin. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa tunggu orang lain bilang harus diomelin orang lain, kerjaan. Jangan pernah saudara mundur. Pegang firman. Karena Tuhan bilang siapa yang pegang firman itulah yang mendapat anugerahnya. Mendapat berkatnya, mendapat pemeliharaannya. Itu yang luar biasa. Karena itu saudara, di akhir dari khotbah saya pagi hari ini, kita semua harus kembali ke rumah kita masing-masing dengan pegang firman ini. Kembali taat kepada Tuhan. Banyak orang jadi Kristen tapi tidak pernah taat sama Tuhan.
tapi mau minta berkat banyak dari Tuhan, tapi tidak pernah mau dengar-dengaran segala perintah-perintahnya. Mau jalan sendiri, gak bisa. Selama kita tidak taat kepada firman, selama kita tidak melakukan apa yang dia mau, mahkota itu tidak akan ada. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Pegang kebenarannya selama perjalanan hidup saudara. Nah, saya akan tutup dengan satu kesaksian yang luar biasa. Satu bapak dan ibu dan dua anaknya di India, itu 1868 mereka hidup di sana. Jadi udah lama sekali. Saya tapi baca satu cerita itu. Ini sebagai penutup dari firman Tuhan hari ini. Bapak ini tinggal di kota Assam di India. India terkenal dengan agama Hindunya. Ya, saudara. India terkenal dengan agama Hindu. Dan mereka di sana sangat mengagungkan agama Hindu. Kalau ada agama yang lain di situ, mereka akan hancurkan, mereka akan bunuh semuanya. Nah, di kota Assam ini hanya satu keluarga ini yang Kristen. Bapak dan ibu dan dua anaknya. Kepala suku mengumpulkan mereka di lapangan dan memanggil keluarga ini. Kepala suku sudah nggak senang banget dengan agama yang mereka pilih ini, mereka percayai. Kemudian bapak itu bilang sama bapak orang India ini, kamu harus tinggalkan Yesus kamu. Kalau kamu ada di kota ini, kamu harus tinggalkan Yesus kamu. Apa, saudara? Mereka lakukan apa? Bapak itu bilang, tidak bisa. Yesus adalah pilihan kami. Kami tidak bisa mengingkari dia. Bapak kepala suku bilang, ambil anaknya dua. Dibawa ke tengah-tengah orang-orang, warga, pancung mereka. Mati dua anak itu. Terus kepala suku bilang, mau tinggalkan Yesus? Tidak. Istrinya ditaruh di depan dia, pancung. Mati. Itu kejam kepala sukunya. Dia tidak bisa menerima agama lain. Dan terakhir dia bilang sama bapak ini, sekarang adalah pilihan yang terakhir. Kamu tinggalkan Yesus atau kami pancung juga. Dan dia katakan, aku tetap pegang Yesus. Dan dia pancung bapak itu. Satu keluarga itu mati, menjadi cerita yang luar biasa di India. Gempar India. Tapi ya, sebelum dia mati, dia katakan kepada kepala suku, I have decided, no turning back, no turning back. Aku putuskan, aku tidak akan kembali, aku tidak akan ingkar janji. Aku tetap setia kepada Yesus. Lagu itu diciptakan tahun 1868 dan kemudian itu menjadi lagu yang sangat terkenal di KKR dari Billy Graham. Mereka lakukan upacara-upacara KKR untuk jiwa-jiwa yang sudah pergi jauh dari Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, kota Assam itu gempar dengan kematian 4 orang itu. Tetapi lebih lagi kepala suku. Kepala suku itu bingung setiap hari. Dia mesti buat apa? Dia heran kenapa itu 4 orang bisa mati. Kenapa mau bapak itu sampai begitu hebatnya Tuhannya. Apa sih yang ada pada Tuhannya? Dia cari tahu terus. Mereka sudah sampai di garis finish. Bapak kepala suku masih berjalan menuju garis finish. Mereka sudah dapat mahkota. Yang ini masih berjalan menuju kepada mahkota itu. Dan pada akhirnya dia mengajak semua warganya. Kepala suku itu ya seperti Tuhan ya. Mengajak semua warganya dan mereka semua menyerahkan diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan sekarang Assam terkenal dengan agama Kristen di sana. Karena sebagian dari penduduknya adalah Kristen.
itu adalah hasil dari kesetiaan ketaatan Bapak Ibu dan kedua anaknya yang mati di kota Asam. Nah Bapak Ibu, kita tidak membuat cerita seperti itu, tapi kita mau supaya kita ambil kesimpulannya, kita lebih setia. Ya, kalau mau datang ke gereja, pilih waktu yang betul-betul. Sediakan dari malam, dari Sabtu itu udah siapkan waktunya. Jangan pagi bangun ke gereja enggak kerja. Itu enggak sungguh-sungguh. Bapak, daripada ke gereja cuci motor nih, dan motorku udah jeleknya bener, udah kotor banget nih. Lewat becek-becek nih, bersihin dulu. Jangan. Datang, cari Tuhan, rindu sama Tuhan. Ya. Cari dia dengan sungguh-sungguh. Tidak akan pernah tidak berhasil. Apa yang kau perbuat tidak pernah akan sia-sia. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan lagu dari orang India tadi. I have decided to follow Jesus. Lagunya adalah mengikut Yesus keputusan. Ya, bahasa bisa ya lagu ini? Kalau nggak bisa ikut-ikut aja. Tapi nanti jadi bisa, gampang kok. Mengikut Yesus. Kita nyanyi jangan diucapkan aja ya, dihayati kata-katanya supaya itu menjadi janji kita buat Yesus hari ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Utainkan, sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di rumah hanya sendiri yang percaya kepada Yesus. Mungkin Bapak Ibu di tengah-tengah teman-teman saudara sendiri yang Kristen. Katakan, mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingat, ku tak ingat. Saya mohon kalau ada Bapak Ibu yang ingin didoakan supaya lebih setia kepada Tuhan, silakan Bapak Ibu boleh berdiri. Jangan malu, lihat kepada Yesus, jangan lihat kepada kiri kanan saudara. Katakan itu kepada Yesus, seorang diri pun aku tetap ikut Tuhan. Silakan saudara berdiri. Yang mau didoakan, saya minta Bapak John dan hamba-hamba Tuhan di sini doakan mereka. Ikut Yesus walau sesat, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan. Amin. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan aku tak ingkar. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini adalah keputusan anak-anakmu yang berdiri saat ini. Kami datang kepadamu, naikkan doa kepada Tuhan saat ini. Siapapun yang mengarahkan hati kepada Tuhan,
yang saat ini mengangkat tangan kepadamu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi. Dan untuk itu saat ini uluran tangan Tuhan menjawab semua apa yang menjadi kerinduan anak-anakmu yang mengangkat tangan kepadamu pada saat ini. Engkau lawat, Engkau jamah, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diangkat. Amin. Dan Engkau lah Allah yang memulihkan Haleluya. kembali di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi Amin. nama Tuhan Haleluya. Yesus Kristus, bahwa Engkau yang akan memulihkan perekonomian, memulihkan keluarga, memulihkan semua apa yang menjadi kerinduan untuk boleh Amin. dicapai. Dan Engkau lah Allah menjadi Haleluya. jawaban dari semua apa yang diminta Haleluya. dan setiap tangan yang terangkat kepadamu. Amin. Demi nama Haleluya, Yesus Yesus. kami percaya Dalam nama Yesus. jawaban hari ini terjadi, tercurah berkat-berkat-Mu demi nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya.